Iya, kita berada di Desa Karangsari, Karangsari. di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Nah, ini sebenarnya wilayah ini udah pemukiman penduduk yang relatif padat penuh gitu ya. Nah, tapi di sini dengan skala yang kecil, rumahan, bisa ternak kambing. Nah, ini juga hal yang menarik, artinya nanti Dan nggak bau. kita lihat bagaimana kandangnya bersih, bagaimana ini tidak mengganggu tetangga. Jumpa dengan Pak Sunarjo. Sunarjo ya. Kabar Pak Narjo? Baik Pak. Pak Narjo ini adalah peternak kambing Sapera. Sapera atau untuk susu ya Pak ya? Ya. Udah berapa lama Pak ini Pak ternak? Kalau kita ternak kambing susunya itu belum lama sih Pak. Ya baru itu ada di tulisan itu tanggal bulan 11 kemarin. Oh gitu Pak. Ya tapi menarik juga, kenapa ini Tadinya kita daging biasa ya? daging biasa, tadinya terus kelinci kan. Oh, memang Udah pernah kita juga. tertarik Kita tertarik karena di Lampung ini mungkin masih banyak yang selalu pedaging, penggemukan. Iya, betul. Nah, kita mencari apa yang belum banyak lah. Ya. Ada sih udah ada di Lampung. Betul, udah. Cuman belum banyak. Nah, jadi kita di susu ya udah kita carilah Pak bibit susu. Ya sementara ini karena mau beli yang asli mungkin mahal. Iya. Nah, jadi kita cukup di Sapera saja untuk sementara ini. Ternyata kita udah giliran punya 2 laki perempuan sepasang lah ya. Nah, itu melahirkan jadi menghasilkan susu. Nah, ternyata untuk minat susu ini kayaknya lebih banyak gitu untuk ya katanya ada yang untuk kesehatan, yang pasti untuk kesehatan yang pasti. Kita lihat dari kemarin soal COVID kemarin banyak kan yang memproduksi susu itu Pak. Nah, jadi makanya kita tertarik lah dari situ. Oh ya, dari COVID kemarin. Nah, untuk makanya kita udahlah kita pusing tertarik. Nah, ternyata kebutuhannya kita susu orang masih ngantri, nambahlah indukan 1 gitu, nambah pelan-pelan jadi. Per hari dapat berapa liter? Kalau per Satu ya, per satu. kambing. Kalau yang kemarin ini yang udah kita ini taruhlah bersihnya 1,8. Oh, per hari. Itu yang ibaratnya bagi yang kambing lokal yang ibaratnya bukan full blood sanen, Iya. itu udah bagi kami udah kayaknya udah banyak. Udah turunan sanen ini. Udah turunan. Bukan sanen. Bukan, Gitu. bukan. Masih udah disebut Sapera. Karena kita jadi ya otodidak lah kasarnya. Jadi kita makannya dari apa nih? Kita pelajarin sendiri. Ternyata ada yang makanan legum seperti itu menghasilkan susu yang memangnya untuk kambing yang Sapera ini bisa 2 liter. Oh gitu ya. Kesulitan apa yang paling berat Pak waktu pengalaman ini? Kesulitannya ya kita ini rupanya setelah itu nggak semudah apa yang ya kawan-kawan bayangkan itu. Jadi rupanya itu bukannya terus dia beranak langsung bisa merah susu itu enggak juga. Itu harus ada treatment di ambing susunya itu juga. Oh iya. Dia enggak begitu serta-merta dia melahirkan pisah anaknya langsung diperah enggak. Nah, itu harus tunggu berapa lama itu? paling kalau untuk ininya supaya anaknya bayi itu biar apa minum kolostrum ibunya itu ya minim. Ya itu tergantung ini. Kalau ini bisa 3 hari, 7 hari, bisa sampai kadang. Ini Pak Narjo sendiri? Saya lihat kalau anaknya laki jantan, ya paling 3 hari yang penting udah minum kolostrum. Saya pisah langsung, saya dotin. Tapi kalau keluar anaknya perempuan karena kita mau butuh untuk jadi indukan lagi, ya otomatis minum paling sebulan lah paling gitu. Biarin, baru kita ambil susunya. Diolah nggak ini? Jadi setelah diperas? Sementara ini nggak kita olah. Waktu habis diperah, ya kita tetaplah paling treatmentnya cuman kita saring, kita andepin dulu, baru kita masuk freezer.
freezer. supaya dia lebih awet, lebih nggak rusak susunya itu. Jadi kalau memangnya ada ya kawan-kawan membutuhkan memangnya ini ya Murni bisa murni ya? bisa. Kalau bisa itu ya kalau mau untuk pemula cari indukan, Iya, iya, iya. kan gitu. Ya, artinya Udah siap. Jadi kalau memangnya mau untuk membesarkan nanti dari anaknya itu untuk belajar. Katanya begitu. Nah, kebetulan kemarin belilah satu pasang, adalah kawan yang memangnya untuk ini yang dere-dere itu. Ya, jadi kita ambil. Alhamdulillah sekarang udah jadi indukan. Ini dapat 3 anak. Udah dapat 3 anak tadi. Di kambing perah ini pakannya beda ya? Pakannya beda, Pak. Ya kalau rumputnya sama. Cuman dia pasti ada untuk treatmentnya pakan apa ya? kering ya, seperti kalau ini kan ada konsentrat. Konsentrat itu ibaratnya ya di situ ada jagung, ada pokoknya udah di mix. Udah nih ya? Itu buat sendiri atau beli? Beli, Pak. Sementara ini masih beli. Jaga kebersihan kandang yang pasti, paling ya pilek penyakitnya. Oh gitu. Terus kalau Karena secara ini bisa dengan sendiri ya? belum bisa dengan sendiri, tapi ya kita tetap kita siapin obat seperti obat cacing, obat flu-nya ya sama dengan kita inilah obat flu. Gitu. Iya, flu orang. Gitu ya? Jadi pengalaman dari kawan-kawan tuh kadang kan ya namanya kambing itu kan beda-beda juga, nggak harus pakai ini, selain pakai ini kita ngikut, ternyata enggak juga. Pengalaman yang seperti kemarin juga gitu. Katanya pakai obat ini, giliran kita coba seperti manusia, malah bisa obat-obat yang diare itu kan. Iya, ini anak di sini, anaknya itu, anak yang pinggir tadi. Pertama kali kita ini turunan Sanen ini udah F2 ini. Usia berapa ini? Ini 5 bulan. Ini untuk pejantan ya? Untuk pejantan. Karena Sanen kan aslinya memangnya ada ininya, Pak. Oh, ada itu. Ada ininya. Ini dipegang dulu, dibersihkan dengan air hangat, sebenarnya sambil dipijit-pijit supaya ambing susunya itu dia pori-porinya itu mengembang. Jadi air susunya itu bisa nambah banyak. Terus teknik merahnya bukan asal pencet-pencet aja. Kita ini jari ini untuk pencet, untuk nutup kelep, ibaratnya kelepnya. Nah, yang ini untuk merahnya. Jadi begini, ini pegang gini. Ini dia sementara untuk ujungnya ini air susu yang mengendap itu harus dibuang dulu. Nah, dibuang dulu udah duanya. Nah, setelah dibuang baru ini juga langsung baru pemerahan. Ini santai aja merahnya, jadi si kambing juga enggak merasa kesakitan. Ya, demikian obrolan kita dengan Pak Sunarjo tentang kambing perah. Bagaimana tadi susunya, bagaimana pakannya, bagaimana meliharanya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Kita berbagi peluang untuk menuai manfaat.